Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 atas nama Andre Ahmadi, Arif Rinaldi, Anzila Rizky Triananda, dan Nadi Nasara. Kami di sini membawakan materi tentang pers di negara lain. Yang pertama yaitu pers di Republik Singapura. Kebebasan pers di Singapura diatur oleh berbagai undang-undang seperti koran dan percetakan, Undang-Undang Fitnah, Official Secret Act, International Security Act, Essential Power Act, publikasi yang tidak dikehendaki. Sistem media massa yang dimiliki oleh Singapura masuk dalam sistem pers otoritarian. Hal ini terlihat dalam pemerintahan yang sangat mengintervensi media massa dalam segala hal, baik dalam penerbitan, perizinan, hingga pemberitaan. Apabila dilihat dari teori media milik Robert Pichal, Singapura menganut sistem media massa berkecenderungan otoriter. Otoriter di sini terlihat dari intervensi yang dilakukan pemerintah, sedangkan komunis terlihat dari kepemilikan, serta keterlibatan satu partai yang sangat berpengaruh. Berdasarkan penjabaran tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwasanya di antara teori yang ada, yang paling berkenan dengan sistem media massa di Singapura adalah sistem media massa sosial otoritarian. Hal ini disebabkan karena pihak swasta bisa memiliki modal atau saham, akan tetapi pengontrolan kuat tetap saja terjadi. Ini ditunjukkan apabila terdapat pemindahan tangan, pengeluaran, serta pengesahan saham harus sepengetahuan pihak pemerintah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rinaldi. Saya berasal dari kelas jurnalistik B. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran media di antar negara. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu di negara Malaysia. Nah, pers di Raja Malaysia. Hubungan pemerintah dengan media negara Malaysia sangatlah berkesinambungan. Terbukti bahwa peran media harus memberitakan bagi rakyat Malaysia hal-hal yang positif saja dan berguna bagi perkembangan negara. Media sangatlah terkontrol oleh pemerintah negara. Dalam pelaksananya, di jantung dari Malaysia otoriter, reputasi adalah menekan percetakan dan publikasi ACT of 1984 yang mewajibkan semua publikasi untuk mendapatkan lisensi yang akan dapat diatur oleh Menteri Dalam Negeri, mewajibkan semua publikasi untuk mendapatkan lisensi yang kuat yang akan dicabut oleh Menteri itu sendiri. Nah, di Malaysia, kepemilikan pers dikuasai oleh Partai Nasional yang menggenggam status quo selama berdekade. Pers sebagai komponen vital kontrol sangat berperan aktif melakukan pengawasan terhadap sistem politik, hukum, keadilan, dan penegakan hak asasi, dan sebagainya. Di Malaysia, karena pers dikekang dan diatur oleh pemerintah yang berkuasa, peran utama pers yaitu kontrol sosial hampir tidak pernah dijalankan oleh pers Malaysia itu sendiri. Pers Malaysia tidak dapat menjalankan fungsi sewajarnya. Malaysia memiliki hukum penyensoran yang tergolong keras di dunia pemerintah yang melakukan kendali atas media itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anzila Rizky Triananda dari kelompok 5 perbandingan media antar negara. Saya di sini ingin menjelaskan pers di RRC atau Republik Rakyat Cina. Pers di Cina ini hampir mirip dengan Singapura yang cenderung otoriter, dan pers di Cina ini berbeda dengan pers di Thailand, di mana mereka menekankan kepada kebebasan media. Jaringan komunikasi di Cina hampir seluruhnya merupakan usaha partai atau negara secara resmi, di mana isi dan pengendaliannya dikelola oleh penguasa elit politik. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sistem pers yang dianut oleh Cina adalah otoriter dengan prinsip sederhana otorisme, yang mana pers dihadirkan untuk mendukung negara atau pemerintah. Di Cina, media cetak tidak dapat digunakan jika itu mengancam negara atau pemerintah.
Pers berfungsi secara vertikal dari atas ke bawah dan penguasa berhak menentukan apa yang akan diterbitkan atau disebarluaskan dengan monopoli di pihak penguasa. Kekuatan pers yang diakui sebagai kekuatan keempat atau fourth estate menyebabkan negara atau penguasa mengalami fobia terhadap pers yang selalu menjadi pihak pertama tahu dan biang untuk menyebar kelemahan dan celah atau hal-hal yang merugikan negara atau penguasa, sehingga pers digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik mereka. Bentuk penerapan dan pengungkapan teori otoriter sangat beragam. Yang pertama melalui undang-undang, yang kedua pengendalian produksi secara langsung, yang ketiga kode etik yang diberlakukan, yang keempat pajak dan jenis sanksi ekonomi dan lainnya, dan yang kelima pengendalian impor media. Selain itu, wartawan asing juga dibatasi ruang geraknya. Mereka seringkali menghadapi berbagai macam kesulitan saat melakukan peliputan, seperti visa masuk yang ditolak, berita disensor, bahkan penculikan dan dipenjara. Keberadaan wartawan-wartawan asing di Cina rupanya belum 100% aman. Berbagai hambatan berupa sensor dan kurangnya kebebasan pers membuat Cina menjadi medan yang terjal bagi wartawan asing. Meskipun pers di Cina cenderung menekan hak-hak individu atau masyarakat khususnya untuk bebas mengungkapkan, menyebarkan, dan mendapatkan informasi dari kebenaran. Mendapatkan informasi dari kebenaran fakta, namun disadari juga dalam masyarakat Cina adanya kecenderungan otoriter dalam hubungannya dengan media yang umumnya tidak bersifat totaliter, tidak bisa diabaikan karena sistem otoriter berkaitan dengan sistem budaya, sosial, dan politik di Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hukum media di negara Thailand. Hukum media di negara Thailand itu menganut sistem libertarian teori yang mana menekankan pada kebebasan. Namun, meskipun menekankan pada kebebasan, wartawan dan masyarakat di sana itu tidak memiliki hak untuk berpendapat dan mengkritik pemerintah karena pemerintah sepenuhnya mengatur dan mempunyai wewenang untuk mempublikasikan informasi. Dan apabila terdapat wartawan dan masyarakat di Thailand itu mengkritik dan mencemarkan nama baik pemerintah atau raja, maka akan dihukum seberat-beratnya. Begitulah sistem media di Thailand. Namun di Thailand para wartawan itu tetap memiliki kebebasan untuk mengakses internet, menonton televisi, dan mendengarkan radio karena di sana telah adanya sistem sensor. Jadi dapat ditarik kesimpulannya, sistem di Thailand itu, komedianya itu, masyarakat dan wartawan di sana itu tidak memiliki hak untuk berpendapat dalam mengkritik pemerintah dan rajanya. Apabila terdapat, maka akan dihukum seberat-beratnya.